Halo, balik lagi dalam Games No Season 2 di edisi yang terakhir malam hari ini di hari Selasa tanggal 1 Juni 2016. Kali ini ngebahas topik yang mungkin sedikit ringan tapi tetap ada bobotnya, yaitu ya Indonesia perlu membuat televisi internasional atau setidaknya program televisi yang mendunia gitu. Nah, kebanyakan televisi di Indonesia memang bisa disaksikan secara streaming di seluruh dunia, tapi tidak semua pengguna internet itu mengakses yang di seluruh dunia ya. Tidak semuanya mengakses streaming televisi Indonesia gitu. Palingan hanya warga Indonesia top gitu. Namun saya di sini juga teramat sangat menyayangkan gitu. Ya, karena saluran televisi yang internasional dari Indonesia itu ya mungkin satu-satunya hanya di Indonesia Channel yang dimiliki oleh grup Lipo melalui Berita Satu Media Holdings, pemirsa. Dan memang itu tersedia di banyak provider televisi berlangganan di dunia, di beberapa negara, tapi hal tersebut tidak cukup ampuh karena mungkin kontennya mungkin tidak sebagus channel seperti Arirang TV atau NHK World TV atau macam-macam televisi internasional lain yang berasal dari pemerintah ya, berasal dari pemerintah. Nah, menurut saya Indonesia perlu untuk meluncurkan televisi yang bertaraf internasional gitu loh, yang disiarkan dalam bahasa Inggris dan program-programnya banyak mengenalkan budaya Indonesia dan juga budaya Asia pertama kepada masyarakat dunia gitu. Atau mungkin menayangkan program yang berbahasa Inggris di TV nasional tapi bisa disiarkan ke seluruh dunia gitu. Tidak ya seperti mungkin biasa kenal channel Japan yang diproduksi oleh Nikkei, Nihon Keizai Shimbun, dan TBS, Tokyo Broadcasting System, itu banyak disiarkan ke berbagai televisi di seluruh dunia. Dan Indonesia tayang di Metro TV setiap hari Ahad jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Itu programnya kan cukup bagus ya untuk mengenalkan Jepang kepada masyarakat dunia gitu. Nah, kenapa Indonesia tidak membuat seperti itu di TV nasionalnya terutama, untuk kemudian ditayangkan di televisi lain di dunia gitu. Karena masalahnya Indonesia belum berani dan pertelevisian di Indonesia pun masih terpaku kepada rating. Itu yang sangat disayangkan. Dan lagi pula kalau masalah rating, banyak yang protes nanti. Kok ini program TV-nya di TV Indonesia kok pakai bahasa Inggris sih? Loh, jangan salah pemirsa. Di televisi negara seperti TVRI pun ada program TV yang berbahasa Inggris asli dari TVRI dan disiarkan secara langsung, yaitu English News Service yang tayang sekarang ini setiap hari jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Di Metro TV ada juga Metro World News yang tayang setiap Selasa sampai Sabtu tengah malam waktu Indonesia Barat. Dan dalam bahasa Inggris tentu saja. Dan ada juga di Metro TV setiap hari Ahad jam 6.30 pagi ada Indonesia Now yang berbahasa Inggris.
Mungkin konteksnya akan beda kalau program berbahasa Inggris tersebut mungkin seperti halnya Indonesia Today dan di RCTI dan SCTV Newswatch di SCTV. Yang sekarang ini baik RCTI dan SCTV itu tenar berkat sinetron dan acara-acara yang familiar dengan kaum alay. Kalau seandainya Indonesia Today maupun SCTV Newswatch itu ditayangkan kembali di RCTI dan SCTV, ya sudah pasti pecinta sinetron akan protes. Kenapa kok ditayangkan kembali? Kenapa ditayangkan program seperti ini? Apalagi ditayangkannya di jam-jam biasanya yang biasanya mungkin diisi oleh sinetron gitu. Ya memang lucu sih. Memang lucu ya. Ya memang lucu banget ya, lucu banget. Kok bisa protes hanya karena apa karena begini menurut saya, sinetron di Indonesia itu memang sebenarnya diperuntukkan untuk mereka-mereka yang berusia di atas 16 tahun. Jadi memang semestinya kan di televisi itu kan sinetron lambang tandanya kan remaja bimbingan orang tua. Nah sudah pasti malah lebih bagus lagi ditayangkannya lagi tuh di atas jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Pada saat anak-anak sudah tidur, jadi tidak ditonton oleh mereka yang berada di bawah 18 tahun. Atau di bawah 17 tahun atau yang di bawah 15 tahun. Jadi lebih bagus lagi ditayangkannya di atas jam 10 malam. Dan supaya mengerti memang lebih bagus lagi kalau ditambahkan dengan subtitle bahasa Indonesia. Dual subtitle bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Gitu. Dan ada juga konten pembelajaran English di program tersebut English, tapi juga dipandu dengan terjemahan bahasa Indonesia supaya ya bisa kan pemirsa masyarakat Indonesia itu kan kebanyakan senang nonton TV ya. Jadi pembelajaran bahasa Inggris yang ampuh mungkin menurut saya adalah lewat televisi. Namun sayang program pembelajaran bahasa Inggris di televisi itu sekarang ini hanya ditayangkan lewat televisi edukasi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan untuk mengakses itu harus pakai TV satelit, sayangnya. Sedangkan di TV nasional tidak ada. Hal inilah yang membuat saya prihatin. Kenapa? Gitu. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia senang nonton TV. Tahu banyak itu juga dari TV. Nah, kenapa media televisi itu tidak dipergunakan dengan baik untuk memperkenalkan dunia kepada Indonesia, memperkenalkan Asia kepada Indonesia, dan sekaligus memperkenalkan Indonesia dan Asia kepada dunia. Dengan harus ada keberanian tentu saja untuk meluncurkan televisi Indonesia yang bertaraf internasional gitu. Atau mungkin menayangkan atau mungkin membuat program yang berbahasa Inggris supaya dimengerti oleh baik masyarakat di dunia yang disiarkan ke beberapa televisi di seluruh dunia agar bisa tahu Indonesia itu seperti apa, jangan hanya tahu Bali doang masyarakat luar Indonesia itu. Nah, makanya saya di sini ingin sekedar mengingatkan aja, kalau misalkan tetap berpatokan pada rating dan sharing, berpatokanlah kepada rating dan sharing yang dinilai berdasarkan kualitas. Kualitas yang dinilai langsung oleh Komisi Penyiaran Indonesia, bukan kuantitas yang abal-abal dinilai oleh Nielsen Media Research. Gitu. Dan saya rasa mungkin ada satu teman saya, namanya Fadil Khawari, biasa dipanggil Vicky juga, Vicky Fadil Khawari. Ya, dia juga menyesalkan kalau nantinya para sinetron lovers pemikirannya tuh tertutup dan malah menganggap yang sering nonton saluran televisi luar negeri dan premium dan juga dari premium disebutnya tidak nasionalis, antisosial, aneh, dan lain-lain. Padahal
sebenarnya mereka yang akan nyusul nanti. Pemikirannya tertutup, malah justru xenofobia, nggak bisa bahasa Inggris, dan ya hanya tahu pendidikan, hanya tahu pengetahuan dari dalam Indonesia aja. Masa orang luar Indonesia dibilang orang Jawa atau orang Sunda? Masa masa teman saya dari Islandia main di Halo Star Indonesia. Masa disebutnya Ujang dan ngomongnya pakai bahasa Sunda? Nggak ngerti lah teman saya dari Islandia itu. Masa boleh disebut budak lemang? Saya nggak tahu apakah itu bercandaan yang benar atau gimana, saya nggak tahu. Yang jelas harus hati-hati memang. Harus hati-hati karena berkesan atau tidaknya para foreigners di Indonesia itu tergantung dari hospitality. Atau dalam bahasa Jepang disebut omotenashi. Atau bahasa Indonesia ini adalah keramah tamahan dari masyarakat Indonesia. Apakah masyarakat Indonesia bisa bersikap ramah kepada para tamu, pada para foreigners atau tidak? Gitu. Dan kalau ramah pasti foreigners juga akan bisa menghargai tuan rumahnya, itu masyarakat Indonesia, dengan tidak berbuat yang macam-macam gitu. Jadi harus ada keberanian nih pemirsa untuk mengenalkan Indonesia dan Asia kepada dunia melalui televisi terutama. Harus ada keberanian, kalau enggak ya siapa yang akan melengkapi di Indonesia Channel? Gitu. Di Indonesia Channel masih perlu banyak perbaikan, masih perlu banyak evaluasi mungkin. Namun saya tidak bisa menilai di Indonesia Channel sekarang karena perlu waktu untuk menilai channel yang baru berdiri. Di Indonesia Channel itu berdirinya tahun 2014, baru 2 tahun. Jadi mungkin belum bisa saya nilai sekarang, tapi yang paling penting kalau misalkan ada program TV yang berbahasa Inggris di TV nasional di Indonesia, lebih bagus ratingnya rating positif, karena ya mungkin bisa dibantu dengan dual subtitle bahasa Inggris dan subtitle bahasa Indonesia supaya bisa dimengerti gitu, bisa dimengerti oleh banyak kalangan. Dan bagaimana supaya baik ditonton? Ya kemasannya harus menarik, itu aja. Dan topik mengenai Indonesia perlu televisi bertaraf internasional sekaligus mengakhiri James Note Season 2 edisi 1 Juni 2016. Jangan lupa subscribe terus channel YouTube saya. Dan gak bosan-bosannya saya mengingatkan buat pemirsa yang berstatus Hello, Hanura Friends and Families Only, untuk datang ke acara event Akbar Meet and Greet Hanura di Surabaya, Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 mulai dari jam 2 siang sampai dengan jam 5 sore di Supermall Pakuwon Indah, atau lebih spesifiknya lagi di SSCC Supermall Pakuwon Indah di Surabaya, Jawa Timur. Tiketnya sendiri bisa dipesan dari tanggal 19 Mei sampai dengan 19 Juni 2016 melalui saudari Valeria melalui akun line di Hanyura_OFC dan saudari Dinda melalui akun line di line di Queen_Dinda. Tiketnya sendiri mulai dijual dengan silver tiket Rp200.000 dan gold tiket eksklusif hanya untuk 50 orang dengan tarif dengan harga Rp300.000. Eventnya terbatas hanya untuk 300 orang saja. Dan khusus untuk gold ticket dapat privilege khusus ketemu Hanura 2 hari di event Bakti Sosial hari Sabtu 18 Juni 2016 dan di event Akbar Meet and Greet tanggal 19 Juni 2016 juga mendapat keuntungan tambahan poster langka, antik dan super duper eksklusif karena ditandatangani langsung oleh Hanura. Dan juga kesempatan yang super duper eksklusif, jarang ada, langka dan antik dan memorable, 2 kali selfie dengan Hanura pada saat event Meet and Greet itu berlangsung. Dan juga akan dapat snack dan juga tempat duduk terdepan nanti pada saat Meet and Greet alias tempat duduk
VVIP. Dan dapat snack. Tapi buat yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, lebih bagus lagi snacknya disimpan dulu dan nanti bisa dikonsumsi sebagai takjil untuk berbuka puasa setelah acara meet and greet itu selesai diadakan di SSCC Supermall Pakuan Indah hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 mulai dari jam 2 siang sampai dengan jam 5 sore. Tinggal 18 hari lagi, tinggal kurang dari 2 minggu lagi pemirsa atau kamu-kamu penggemar Hanura yang sering menyaksikan Hanura tampil di kelas International Season 2 di Next setiap Senin sampai dengan Jumat jam 6.30 malam waktu Indonesia Barat atau lihat video-video kerennya di YouTube melalui YouTube channelnya Hanura di Hanura. Jangan lupa subscribe dan terkesima dengan kecantikan alami Hanura walaupun ada operasi plastik di bagian mata. Di Instagram di Han_Yura. Jangan sampai kelupaan, jangan sampai ketinggalan, dan jangan sampai nggak datang ke event Meet and Greet Akbar Hanura di Surabaya, Jawa Timur hari Minggu 19 Juni 2016 bertempat di SSCC Surabaya Sports and Convention Center Supermall Pakuan Indah di Surabaya, Jawa Timur mulai dari jam 2 siang sampai dengan jam 5 sore. Tiket untuk silver tiket Rp200.000 dan gold tiket hanya khusus untuk 50 orang yang super duper eksklusif dengan harga Rp300.000. Pemesanan tiket sekali lagi bisa dilakukan lewat saudari Valeria, lewat akun line di Hanura_OFC dan saudari Dinda lewat line di Queen_Dinda. Pemesanan dan pembelian tiket bisa dilakukan dari tanggal 19 Mei sampai dengan 19 Juni 2016. Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Hanura maupun Hanura Official Fans Club ataupun yang mengatasnamakan klub-klub penggemar Hanura lainnya yang menjual tiket Meet and Greet Hanura atau ada informasi lainnya. Saya mohon hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Hanura maupun Hanura Official Fans Club maupun Hanura Friends and Families Only alias Hello. Karena akun Instagram resmi Hanura OFC hanyalah Hanura Fans Club adalah Hanura_OFC. Tidak ada yang lain. Dan Hanura tidak memiliki line. Facebook telah dihack. Adanya fanpage dan Twitter di Hanura Only. Selain daripada itu bukan yang asli. Dan Instagram hanya Han_YOORA. Tidak ada yang lain. Yang lainnya palsu. Dan hati-hati juga ya terhadap calo yang menjual tiket event Meet and Greet Hanura di Surabaya ini sembarangan. Karena tiket dari event Meet and Greet Hanura ini hanya untuk 300 orang dan tidak diperjualbelikan sembarangan. Jadi satu orang satu tiket, tidak boleh beli lagi untuk diperjualbelikan. Jadi waspada terhadap calo maupun penipuan yang mengatasnamakan Hanura maupun Hanura Official Fans Club maupun Hanura Friends and Families Only atau Hello. Waspada penipuan, hati-hati. Pembelian tiket sekali lagi hanya bisa dilakukan melalui saudari Valeria di line di Hanura_OFC dan saudari Dinda lewat line di Queen_Dinda. Informasi selengkapnya bisa lihat di Instagram di Hanura_OFC. Untuk informasi lebih lanjut mengenai event Akbar Meet and Greet Hanura di Surabaya, Jawa Timur, sekali lagi tanggalnya hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 mulai dari jam 2 siang sampai dengan jam 5 sore waktu Indonesia Barat bertempat di SSCC Supermall Pakuan Indah Surabaya, Jawa Timur. Hanya untuk 300 orang, tiket dijual mulai dari silver tiket Rp200.000 dan gold tiket Rp300.000, tapi hanya khusus untuk 50 orang saja dengan keuntungan-keuntungan yang telah saya sebutkan tadi. Jadi buat penggemar Hanura yang sering melihat video-videonya di YouTube dan menyaksikan penampilannya di kelas International Season 2 di Net setiap Senin sampai dengan Jumat jam 6.30 malam waktu Indonesia Barat,
Dan terutama buat kamu yang penggemar Hanura yang tinggalnya di Surabaya, Jawa Timur, atau lagi ada di Surabaya, Jawa Timur, jangan sampai kelupaan, jangan sampai ketinggalan, dan jangan sampai kehilangan kesempatan ketemu langsung Hanura di event Akbar Meet and Greet dengan Hanura yang jarang banget terjadi, langka, antik, berkesan, dan memorable banget seumur hidup. Nah, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai nggak datang, dan jangan sampai nggak beli tiketnya, dan jangan sampai ya kehilangan kesempatan untuk ketemu Hanura langsung. Untuk informasi lebih lanjut bisa kalau punya line, bisa line di Hanura_OFC, dan Instagram pun sama juga Hanura_OFC untuk informasi lebih lanjut mengenai event Akbar Meet and Greet Hanura di Surabaya, Jawa Timur. Dan insya Allah nanti akan ada event Akbar Meet and Greet Hanura di Jakarta dalam waktu dekat. Informasi selengkapnya sekali lagi, line dan Instagram dengan ID yang sama, Hanura_OFC atau OFC. Jadi selain itu tidak ada ya. Dan promosi tadi juga sekaligus mengakhiri rangkaian James Bond Season 2 edisi 1 Juni 2016. Untuk itu saya James Smith Rothschild mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan pemirsa dan kerjasamanya menonton video-video James Bond Season 2 yang masih belum banyak ditonton sayangnya. Buruan ditonton, nanti saya sebar di Facebook dan Twitter supaya banyak ditonton, dan mohon maaf kalau penyampaiannya mungkin kurang pas, kurang menarik sehingga penontonnya masih belum banyak. Saya mohon maaf dan harap dimaklumi karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, dan saya juga berharap mudah-mudahan konten-konten yang dihadirkan semakin bagus, semakin memberikan pengetahuan, inspirasi, informasi, dan syarat dengan makna yang begitu dalam untuk kita semua. Dan nantikan Enlighten Your Faith di bulan Ramadan 1400, Enlighten Your Faith spesial bulan Ramadan 1430 Hijriah yang akan saya buat sebelum berbuka puasa, dengan tema-tema yang menarik dan tema-tema yang mungkin bersentuhan dengan kehidupan spiritual kita semua. Oleh karena itu, saya James Smith Rothschild pamit undur dari James Bond Season 2 malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi dalam James Bond Season 2 di episode-episode yang akan datang. Dari saya, salam damai, salam kasih Tuhan, salam damai dalam kasih Tuhan untuk kita semua. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bahagia, tetap sehat, tetap ceria, tetap tersenyum. Yakin kita bisa mencapai impian dan cita-cita yang kita angan-angankan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat beraktivitas di pekan pertama di bulan Juni 2016. Dan jangan lupa satu informasi terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Sunny Dahye kalau pengen mendapatkan info-info lebih update mengenai K-pop dan juga kenal lebih dekat dengan YouTuber hot Korea Selatan lainnya yang nggak kalah hotnya dengan Hanura dan populer di Indonesia. Jangan lupa subscribe channel YouTube Sunny Dahye untuk kenal lebih dalam dan belajar bahasa Korea bersama Sunny Dahye. Untuk itu, saya James Smith Rothschild undur diri dulu. Kita ketemu lagi dalam James Note Season 2 di episode yang akan datang. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1437 Hijriah, dan selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2016. God bless you all. Amin.